hanya layanan penukaran rupiah dalam ekspedisi rupiah berdaulat Kaltara 2024, Bank Indonesia juga melakukan edukasi rupiah terhadap masyarakat 3T. Nah, seberapa besar tingkat literasi masyarakat di wilayah 3T terhadap rupiah akan menjawabnya Mbak Fenty Ekarina yang saat ini sudah bersama dengan saya dari kelompok data edukasi dan kerjasama Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia. Mbak Fenty, langsung saja, sudah ada 4 pulau dan 1 desa yang dikunjungi dan diberikan edukasi. Seberapa tingkat literasi masyarakat yang ada di wilayah ini terhadap rupiah? Terima kasih Mbak. Ya, tingkat literasinya memang berbeda-beda antar pulau. Jadi kalau misalnya contohnya di pulau Desa Talisayan yang kemarin kita kunjungi, Desa Talisayan itu ternyata memiliki tingkat literasi terhadap rupiah yang cukup tinggi, di mana masyarakatnya tuh bahkan sudah menggunakan kris dalam transaksi sehari-hari. Namun di Pulau Sebatik, Pulau Maratua misalnya itu tingkat literasinya masih perlu ditingkatkan karena mereka tuh masih belum memahami ciri-ciri uang rupiah terutama yang tahun emisi 2022. Kemudian di Pulau Derawan, mereka memang sudah memahami dan sudah mengenal uang rupiah tahun emisi 2022. Namun memang masih banyak masyarakat yang belum pernah melihat uang rupiahnya. Nah, kalau di Pulau Bunyu ini yang menjadi masalah adalah banyak yang belum kenal tingkat uang rupiah yang baru emisi 2022 dan juga yang belum paham cara merawatnya, gitu. Berarti kalau dalam edukasi biasanya apa saja poin-poin yang disampaikan kepada masyarakat? Ada 3 poin yang kami sampaikan, yaitu pesannya di kami ini adalah cinta, bangga, paham rupiah. Dengan cinta maka kita mampu merawat uang rupiah. Kita kenal uang rupiah, kita rawat dan kita jaga uang rupiah. Dengan bangga maka kita menggunakan uang rupiah sebagai simbol kedaulatan kita dalam transaksi sehari-hari. Kemudian dengan kita paham rupiah maka kita menggunakan uang rupiah secara bijak, sesuai belanja sesuai kebutuhan, dan kita mengutamakan produk-produk dalam negeri. Jadi 3 pesan ini yang kami sampaikan ke masyarakat. Yang terus disosialisasi ya. Nah Mbak, terus apa sih yang biasanya masih asing bagi masyarakat 3T terhadap rupiah? Apa yang masih belum diketahui? Makanya harus terus disosialisasikan. Persoalan utamanya adalah mereka banyak belum mengenal uang rupiah tahun emisi 2022 ya. Dari segi ciri-cirinya gitu mereka belum kenal. Kemudian yang kedua adalah mereka tuh belum tahu cara merawat uang rupiahnya. Jadi kayak mereka baru dengar ada yang namanya CBP tuh, cinta bangga paham rupiah tuh. Ada beberapa yang baru kenal, baru dengar. Ada yang sudah dengar tapi belum paham apa itu 5J perilaku kita merawat uang rupiah itu, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dibasahin, jangan di stapler, dan jangan diremas. Nah, kenapa itu penting? Karena itu bagian dari cara kita merawat uang rupiah kita, gitu. Jadi kita sosialisasikan itu terus ke masyarakat. Mbak, selama edukasi atau sosialisasi, bagaimana respon masyarakat? Ada feedback nggak misalnya pertanyaan-pertanyaan unik atau masukan-masukan yang disampaikan kepada Bank Indonesia? Oh, ada nih yang unik-unik ini ya. Ada 2 pulau nih yang protes ke kita. Pulau Maratua sama Desa Talisayan. Itu masyarakatnya protes ke kita, Bu, kenapa bukan desa kami yang ada di gambar uang rupiah gitu? Kami juga mau seperti Pulau Derawan, Bu, ada di gambar uang rupiah. Ini contoh nih Desa Talisayan. Kami juga cantik di sini, Bu. Kami juga punya punya fauna, Bu, yang bukan namanya potensi, namanya hiu tutul katanya. Kami mau nanti kapan ya Desa Talisayan muncul di situ dengan hiu tutulnya gitu, karena mereka menganggap contohnya di Derawan, begitu itu ada di uang rupiah, itu potensi ekonomi masyarakatnya meningkat karena masyarakat tuh bangga pakai uang rupiah dan kemudian banyak orang yang tertarik mengunjungi Derawan. Jadi mereka tuh menganggap kapan nih giliran kami nih. Itu lucu juga. Unik karena ada kecemburuan supaya potensi wisatanya juga bisa dieksplor ya Mbak. Nah, kalau dari perjalanan ERB tahun ini Mbak, apa temuan BI yang jadi masalah utama banyak masyarakat yang literasinya masih rendah terhadap rupiah? Apa sih persoalan utamanya Mbak? Ya, mungkin gini, kalau kami melihatnya memang karena kondisi geografis kita ya, yang tersebar berupa berbagai kepulauan, kemudian yang kami kunjungi kan memang daerah 3T ya, yang terdepan, terluar, terpencil, memang itu kendala yang menyebabkan kenapa distribusi uang rupiah itu memang belum semerata seperti yang ada di pusat di Pulau Jawa secara khusus. Makanya kami secara rutin melakukan IRB ini untuk ke daerah 3T, selain juga dengan jangkauan dari
kas-kas titipan yang ada di daerah-daerah yang yang tidak bisa kami jangkau secara langsung. Dan secara rutin juga teman-teman kami di kantor perwakilan yang di daerah membawahi daerah setempat juga melakukan remise untuk mendistribusikan uang rupiah ke masyarakat. Dan yang paling penting adalah terus-menerus melakukan sosialisasi cinta bangga paham rupiah ke masyarakat. Ada kendala jangkauan geografis tadi ya Mbak Fenty. Siap, terima kasih Mbak Fenty. Semoga apa yang dilakukan BI ini bisa efektif untuk menumbuhkan CBP tadi. Terima kasih. Ya, saudara, memang wilayah 3T ini perlu menjadi perhatian khusus termasuk soal edukasi rupiah karena jangan sampai nantinya masyarakat yang berada di perbatasan atau wilayah 3T lebih familiar menggunakan mata uang asing untuk bertransaksi dibandingkan dengan menggunakan rupiah. Dian Silitonga, Bondan Wicaksono, Kompas TV, Kalimantan Utara. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.